Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaumi, menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mubtilatus shaumi ahada asyar, hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada 11. Ada 11 perkara, ada 11 hal yang ketika kita berpuasa, dalam keadaan berpuasa dan kita melakukan 11 hal ini atau hal 11 ini terjadi pada tubuh kita, maka puasa kita dianggap batal. Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan mim manfati maftuhin. Yang pertama yaitu masuknya suatu perkara, ada sesuatu yang masuk ke dalam tempat yang ada di dalam tubuh kita yang dinamakan perut, yaitu masuknya suatu perkara ke dalam perut kita melalui lubang-lubang yang terbuka yang ada di bagian tubuh kita. Misalnya seperti telinga, hidung, ataupun melalui lubang-lubang terbuka yang ada di tubuh kita, mulut. Yang kedua, wal qai'u mutah, memutahkan suatu perkara, memutahkan suatu benda dari dalam tubuh kita, itu juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Wal jima', kemudian yang nomor 3 adalah jima'. Laki-laki dan perempuan berkumpul, jima' itu juga bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya nomor 4, wa khurujul mani bimubasyaratin, keluarnya mani dengan cara mubasyarah, bersentuhan, bisyahwatin ma'al amdi wal ikhtiyar. Tentunya bersentuhan tadi ini, di samping bersentuhan, keluarnya mani tersebut juga dengan syahwat dan juga adanya penyengajaan dan juga ikhtiar, artinya tidak ada paksaan, kita dalam kondisi tidak dipaksa, tapi kita mengalami yang namanya keluar mani. Saat itu kita keluar mani dengan cara mubasyarah, bersentuhan, kemudian dengan adanya syahwat dan juga adanya penyengajaan, maka puasa kita batal. Kemudian yang nomor 5, wal ilmi bitahrimi fil kulli. Kemudian yang nomor 5, hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu mengetahui dengan adanya hukum haram dari semua hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Kok seumpama kita memasukkan suatu hal ke dalam perut kita melalui lubang-lubang yang ada di dalam tubuh, tapi dalam keadaan kita tidak tahu bahwasanya hal tersebut itu diharamkan atau hal tersebut bisa membatalkan puasa, maka itu tidak masuk dalam kategori membatalkan puasa. Akan tetapi kok kita mengetahui dengan hukum tersebut, haram bagi orang yang berpuasa untuk memasukkan perkara atau hal-hal yang ada di luar mulut, yang ada di luar kita masukkan ke dalam perut melalui mulut, hidung ataupun telinga. Ketika kita mengetahui keharaman tersebut dan terjadi, maka disitulah letak puasa kita akan menjadi batal. Selanjutnya nomor 6, wal jununu walau lahdatan, terkena penyakit gila walaupun hanya sebentar saja. Wasyukru, kemudian mendem atau mabuk, sukru mabuk atau mendem, wal irma dan juga epilepsi, atau bisa kita katakan
tidak sadarkan diri. Inta adda bihima walau lahadzatan. Kalau memang mabuk dan juga tidak sadarkan diri, pingsan atau epilepsi ini terjadi dengan kesengajaan dari kita. Kita sembrono melakukan suatu perkara yang bisa menyebabkan mabuk ataupun tidak sadarkan diri, epilepsi, walaupun itu sebentar saja, itu sudah bisa membatalkan puasa. Au amma jami'an nahar wariddah. Ataupun ketika mabuk dan juga tidak sadarkan diri, tidak ingat apa-apa, itu mulai awal puasa sampai akhir puasa, jami'an nahar, kesemuanya hari, keseluruhan hari, ketika hari itu orang tersebut tidak sadarkan diri ataupun mabuk, walaupun di situ tidak ada penyengajaan, padahal sudah berhati-hati, padahal sudah menghindari setiap perkara, setiap hal yang bisa menyebabkan mabuk dan juga bisa menyebabkan tidak sadarkan diri, itu juga tetap bisa membatalkan puasa apabila memang mabuknya atau tidak sadarkan dirinya orang tadi itu memang jami'an nahar, di kesemuanya waktu siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib. Yang selanjutnya waridah dan juga murtad. Orang yang murtad, orang muslim kemudian murtad, puasanya juga batal. Wal haidu, haid bisa membatalkan puasa, nifas juga membatalkan puasa, wal wiladah, dan yang terakhir adalah melahirkan. Orang yang melahirkan saat puasa maka puasanya juga batal. Itu semua adalah mubtilatis shaumi, hal-hal yang bisa membatalkan puasa.